Selamat datang di Gunung Gajah Adventure Desa Gongseng, Kecamatan Randulungkal. Malam ini bareng dengan channel Misteri Pemalang disambut hangat oleh penggiat wisata Desa Gongseng dan Majelis Zikir Sholawat juga ikut di sini. Ada nanti satu agenda khusus di mana kita akan menguak sisi lain dari Gunung Gajah. Salah satunya beberapa tempat lokasi, yaitu seperti situs Watu Gentong dan Watu Kursi. Dan juga nanti ada beberapa makam leluhur juga yang akan kita sambangi. Semoga acara malam ini bisa berjalan lancar. Mari nanti ikut ke dalam bareng-bareng dengan tim. Menyusuri dunia mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi, aku tetap coba menghadapinya. Lokasi selanjutnya ini ada situs Watu Gentong Gongseng. Ini termasuk salah satu cagar budaya yang sudah masuk dalam cagar budaya. Ini beliau dari perhutaninya Pak Asmer Hadianto. Pak Hadianto. Iya. Bisa sedikit ini Pak jelaskan tentang situs Watu Gentong? Ya, situs Watu Gentong ini, wong saya juga asli sini, asli pribumi Desa Gongseng. Dari kecil namanya Watu Gentong itu ya mengandung keramat. Dulunya kalau orang minta apa saja itu di sini ya ada. Ketika musim kemarau itu Watu Gentongnya itu ya banyak airnya. Oh, kemarau ya? Padahal kemarau ya, tapi bisa muncul air. Tapi masih ada airnya. Nah, di situ konon ceritanya orang-orang yang suka ke sini ya minta apa saja. Oh, ya. Itu dari kecil saya sampai sekarang di sini ya ternyata masih mengandung keramat. Keistimewaannya artinya bisa muncul air ketika musim kemarau ya? Musim kemarau. Dan nggak pernah habis? Nggak pernah habis. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam sekaligus kita melihat langsung. Ya, masuk area situs Watu Gentong. Ini kita akan ketemu pertama itu batu masjid. Nah, ini batu masjid ini sendiri apa Pak? Batu masjid sendiri di sini ada hubungannya dengan batu gendong tadi. Gendong tadi itu kan ada airnya. Nah, orang ketika mau mengambil air wudhu, nah disinilah tempat untuk sholatnya, tempat di batu masjidnya itu. Ini bisa dilihat bentuk batunya menarik, unik. Ini bongkahan alami, salah satu kekayaan budaya Pemalang yang patut dilestarikan. Nah, ini pesannya yang paling bagus. Nanti kalau kesini jangan sampai coret-coret ya, karena nggak baik itu. Kita harus jaga kelestarian atau naturalnya batu ini, jangan sampai dicoret-coret khususnya. Ayo lanjut ke Batu Gong. Ya, setelah tadi batu masjid, kita sampai di situs Watu Gentong, di mana memang ini sangat menarik, yaitu batunya berbentuk cukup besar, tapi di tengahnya ada lubang. Yang lubang itu menyimpan air di dalamnya. Jadi meskipun musim kemarau, konon katanya ini air ini nggak pernah habis. Gimana Pak cerita tentang Watu Gentong ini Pak? Nah, inilah tadi yang dari awal saya sampaikan,
batunya seperti inilah. Ini airnya yang mengandung air pada saat musim kemarau pun airnya masih genangan seperti ini. Diambil pun nanti ditinggal pergi ya kayak gini lagi. Jadi ada keunikan memang airnya nggak pernah habis meskipun diambil oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat sini, airnya nggak pernah habis. Airnya ini bisa dilihat. Ini airnya sangat jernih ini. Ini ada hubungannya dengan batu masjid karena ngambil ini biasa digunakan atau dimanfaatkan untuk ngambil air wudhu dan untuk sholatnya di batu masjid tadi. Ya ini pesan lagi ya, satu, jangan sampai kekayaan alam Pemalang ini, budaya yang sudah muncul bagus seperti ini sampai dicoret-coret, dikasih nama, ini jangan sampai. Ini kita jaga bersama. Ini kalau Mas Imin buat air wudhunya katanya cerah. Kalau yang masih bujur nanti banyak cewek. Oh ya, bismillah, saya mau air wudhu nih. Ya. Ini mumpung satu kesempatan langka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai cangkir. Ini adalah batu gentong, batu meja yang ada di lokasi Gunung Gajah. Batunya diameternya sangat besar. Ini salah satu yang masyarakat sini sebut sebagai batu kursi. Diameternya sangat besar. Sama batu meja itu apa, Pak? Mitosnya sini, Pak. Ini serangkaian batu yang ini konon ceritanya orang itu minta kekayaan. Gitu. Kalau di sana ada lubang air itu buat apa, Pak? Mitos. Itu dulu pada saat masih kecil itu kalau hujan, kalau pada musim kemarau dan pada saat musim penghujan di Kabupaten itu masyarakat Losi itu menjadi syukuran. Gitu. Syukuran ya, Makan. agar bisa hujan ya. Hujan lah. Batu itu kan biasanya ada airnya sedikit Iya. terus dikuras. Tahu-tahu juga hujan. Ya, kita akan lihat yang dimaksud air tadi itu di sini. Nah ini. Nah, ini yang dimaksud air tadi. Jadi kalau masyarakat sini dulu musim kemarau ini kalau pengen hujan ini dikuras dulu, nanti ada selamatan baru hujan akan turun. Menurut mitos, ini tingginya batu ini. Kita bisa lihat sangat tinggi, sangat besar juga, berbentuk seperti kursi. Ya. Jadi ini ada hubungannya Mas dengan tadi ini batu kursi, Ya. batu meja, tadi batu gentong, Iya. batu masjid, itu ada serangkaian Serangkaian ya. Ya. kayak rumah tangga itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, Oke. sama. Harus pendamping. Pengen ngopi nang ngene ana apa jarene gong temenan apa ora kuwi? Ono.
nanti iku saka kerajaan gaib apa emang saka peninggalan kementerian. Asalnya katanya di dengan ini wae. Assalamualaikum Reksa. Badhe takan ini dengan dibukanya Gunung Gajah jadi tempat wisata kados niku pripun Reksa? Apa sepenting ora ngomong sih. Iku Reksa niku teng bawah itu beberapa kali pernah ada kejadian kecelakaan teng turunan itu pripun? iku urusane dhewe-dhewe, urusane dhewe-dhewe. Sana sing sangri iki nggih. Niki nyuwun izin nggih niki badhe Iya, istilahnya aku izin nggih, aku arep ndampingi. nggih. Wong niki rencana badhe enten nguri-nguri budaya teng Gongseng mangke. Dilanjutne wae terus cuman. Lanjutne. bisa ceritane ora sejarah anane Gunung Gajah iki kan men iso diurip-urip budaya. Aku orangane cerita. Kan kanggo cerita masyarakat men Ada langsung, Mbak. Aku arep ndampingi. Sinten niki? Assalamualaikum. Sinten niki? Silaturahmi niki. Penguasa iki. Penguasa iki aku. Oh, penguasa ini. Yo! Asmane sinten? Assalamualaikum. Arsalam aku, arsalam. Kenalan ra sinten niki? Ora perlu kenal. Saged ngobrol mboten? Arep apa iki? Lambe-lambe. Bang, di mana, Bang? Arep apa coba iki? Ada apa? Adam! Hai! Adam! Ya, betul kok.
Sampeyan sapa, Pak? Pusing waksa iki. Iya, jenenge sapa? Bisa belum ngerti. Stay. Ini sering kejadian Kecelakaan. bocah mati ada hubungannya kurang sama Urusan lawanku. Suku Malang. Satu utik-utik. Iwe beli. alamnya wis beda loh. Wes, udah. Yang ras manis kan silaturahmi. Balik! Urusan bro. Ya alami sepeda. Ya ayahku. Anggone teng pundi jenengan? Anggone jenengan teng pundi? Ben ngerti, mangke kan salami ya. Ngerti anggone jenengan. Sana apa? Lu masuk kudu salam. Kenal kowe ora? Lah makane men kenalan. Wis pada balik. Cari lah cerita ngobrol. Ada hubungannya kalau kecelakaan teng ngerti kali jenengan. Ora perlu ngerti. Wis urusanku. Oh berarti jenengan melu ora penyebab ya? Iya, melu penyebab. Dipun, Orang ngerti apa-apa nyong. dan jenengan sinten teng mriko nangis. Nyong aku nutuh. Sering weruh tabrakan akhirnya ya Allah. Nggih niku pripun niku bisa nganti kejadian sering kados niku. Nyong ora ngerti. Wong nyong wong cilik. Jenengan sinten asmane kenalan? Arso. Oh, Warso. Nyong taruh melas karo bersih perut ibu. Tapi nulungi karo udang. Karo itu emang pripun? Ora kuat nyong. Emang ngeten-ngeten gangguan sing kading Ora ngerti nyong ora ngerti. jenengan boten ngertos napa wedhos, Mbak. Ngerti nyong. Penasal cerita. Ora ngerti nyong, ora ngerti. Ampun nih, nyong ora ngerti. Ya Allah. Jenengan teng mriki manggon napa pripun napa? Nyong wis suwi nang kene. Atusan tahun. Oleh saking pundi? Nyong melu berjuang. Napa? Berjuang nang ini kemerdekaan ki melu berjuang. Jamane Belanda. Iya, Londo. Jepang napa Londo? Jepang. Jenengan pasutane sinten? Pilane situ
beberapa tempat lokasi yang menjadi potensi wisata di Gunung Gajah malam ini sudah kita datangi, dan banyak informasi yang kita dapat dari kegiatan kita malam ini. Tapi semuanya itu memang bagian dari mitos yang berkembang di masyarakat. Adapun harus dipercaya atau tidak, kita kembalikan ke masyarakat. Intinya adalah itu akan menjadi penguat branding tentang wisata Gunung Gajah ini. Jadi ada sisi lain selain keindahan Gunung Gajah, tapi juga ada kekuatan budaya, kekuatan tradisi, kekuatan sejarah yang di Gunung Gajah dipercaya oleh masyarakat Gongseng khususnya. Bangga dengan wisata Pemalang. Selamat malam dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hingga malam ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lakukan tadi, agar menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Salam CMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, mungkin belum kenal saya, artinya tak kenal kata sayang. Nama saya Robi, sering dikenal Morobi ataupun di Facebook Morobi, pimpinan Majelis Dzikir Sholawat Taman Desa Gondang. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Gongseng yang sudah menyambut kedatangan kami dengan suguhan yang istimewa Jawa Tulen ya. Jawa Tulen ya. Alhamdulillah. Ini dari penelusuran tadi, alhamdulillah ada sedikit terkuak. Ini baru sedikit, masih banyak rahasia misteri yang terkandung di balik keindahan Gunung Gajah. Penelusuran pertama tadi, ketika kita datang ke lokasi, disambut dengan makhluk perwujudan harimau yang namanya Mbah Rekso, biasa disebut Mbah Rekso. Mungkin agak berbeda mungkin dengan pemahaman atau mitos masyarakat sini, tapi yang tadi yang menyambut kita itu Mbah Rekso yang menjaga Gunung Gajah. Dan di situ ada suatu tempat istimewa, tempat keramat, tempat karomah, yaitu pertapaan sosok sakti mandraguna, tapi itu masih dalam era kehinduan ya. Tapi yang tadi saya tahu itu namanya Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa. Tapi itu jangan dijadikan patokan ya, karena setiap orang zaman dulu itu mempunyai nama banyak. Tadi itu Begawan Abiyasa, seorang petapa sakti mandraguna, itu dari era zaman kehinduan sebelum Islam masuk di tanah Jawa. Di situ ada sosok sakti tersebut, dan situ moksa artinya itu perpindahan alam ke dimensi yang dimensi astral yang tidak terlihat oleh secara kasat mata. Dan penelusuran tadi yang kedua itu ke situs Watu Gendong, apa itu ya? Itu situs tempat pertapaan Pangeran Suronggenen, tapi nggak menyebutkan nama aslinya. Pangeran Suronggenen itu dapat putusan karena melakukan kesalahan sama orang tuanya, disuruh bertapa di situ untuk menemui sosok Begawan tersebut untuk dididik untuk menebus kesalahan. Dan di situ juga ada makhluk
kayak ular itu, ular besar, sangat besar. Itu perwujudan dari perempuan, namanya Nyai Ageng Centring Manik. Itu yang auranya itu negatif, tapi itu di bawah kekuatan dari Begawan di situ. Mulai sering terjadi kecelakaan. Emang secara logis itu faktor medan yang sangat curam dan nikung. Itu mungkin faktor, apalagi hujan kan licin. Dan kalau dihubungkan dengan gaib, itu ada hubungannya dengan ular tersebut. Jadi pas gelebak apa ya itu ya, itu ekornya itu sampai papan putih tadi, kepalanya itu di belakang gunung gajah tadi. Dan di situ saya mencoba menelusuri mitos masyarakat asal mula terjadinya gunung gajah. Nah, alhamdulillah saya nggak bisa menembus sampai ke situ. Mungkin keterbatasan penembusan ataupun memang yang saya lihat itu real. Jadi di situ nggak ada hubungannya, istilahnya mungkin mengatakan apa gajah dikutuk ataupun ada hubungannya dengan arimbi apa itu ya, kisah pewayangan. Hasil penembusan tadi itu nggak ada hubungannya, itu real, faktor alam. Dulu nggak sebesar yang seperti sekarang. Jadi semakin kesini itu berubah besar. Pergerakan lempeng Itu nggak ada hubungannya dengan yang saya tembus, itu nggak ada hubungannya dengan mungkin perkutukan ataupun jenis gajah dan lain sebagainya. Itu memang faktor alam, kebetulan bentuknya itu emang seperti gajah. Terus itu terus turun ke bawah tadi itu di situ Watu ada yang namanya Watu Korsi ya, Watu Korsi. Watu Korsi di situ kalau saya menyebutnya bukan Watu Korsi, itu mana batu ranjang. Karena apa, mungkin masyarakat sini belum tahu kalau di situ ada tempat makhluk yang menjaga di situ, perempuan namanya Nyai Sari, lengkapnya Sarinten. Jadi siapapun yang bertapa di situ, nanti kalau ketemu sama Nyai Sarinten itu nanti diajak dan menggeser ke batu apa itu meja. Di situ saya nggak menemukan satu istimewa, tapi di situ saya melihat flashback ke belakang, itu masyarakat yang menganut animisme itu tempat itu buat tempat sesajen ketika ada hajat ataupun ruatan dan lain sebagainya, ada hubungannya dengan gunung gajah ataupun pertanian dan lain sebagainya. Itu tempatnya sajen. Nah, dari awal sampai akhir itu hanya sedikit yang bisa terkuat. yang misteri gong Misteri gong itu yang saya lihat itu ada hubungannya dengan kerajaan gaib. Di situ ada kerajaan tapi lupa namanya apa ya, belakangnya Sari itu belakangnya lupa namanya. Itu bisa dibuktikan setiap malam Selasa Kliwon itu akan berbunyi. Ini berarti Selasa depan kayak Selasa Kliwon. Bisa jadi ketika apa masalah sini memang membuktikan, bisa basecamp di situ. Nanti bisa WA saya bagaimana cara membuka misteri tersebut biar bisa mendengar, itu bisa didengar bunyi gamelan tersebut itu malam Selasa Kliwon. Dan itu kadang yang mendengar itu kalangan tertentu, nggak semua orang itu mendengar. Kadang mungkin hijabnya pas terbuka ataupun yang dengar emang kepekaannya itu tinggi ataupun anak indigo mungkin bisa mendengar. Kalau Selasa Kliwon berarti Senin habis asar itu udah masuk Selasa Kliwon. Selasa pasti ke Selasa Kliwon. Mungkin ada pendaki yang dengar mungkin waktunya itu mungkin pas hari Senin sore, bisa jadi itu. Dan dari awal sampai akhir itu hanya sedikit yang terkuat, masih banyak misteri-misteri yang masih belum terungkap. Salah satunya tempat pertapaan tersebut susah untuk ditembus. pertapaannya Pertapaan
begawan apa tadi itu susah tembus. Itu kalau bisa tembus itu tempat yang istimewa. Bisa di rumah. Kalau pesan saya tadi yang watu gong itu ya watu gentong itu sebaiknya di rumah lagi, tadi nggak terawat. Kan di situ ada kemanfaatan yang Allah memberikan kemanfaatan di situ. Seperti gentong itu airnya itu insya Allah atas kehendak Allah itu siapapun yang mencuci muka atau mau minum itu akan membuka aura, khususnya bila laki-laki itu akan terlihat tampan, kalau perempuan terlihat cantik. Itu ada dekat kita ada pertapaan Sorgenen, dan di situ ada mustika apa itu namanya? Kalau mustikanya diambil, tuahnya hilang. Itu ada. Dan yang saya lihat pusaka yang bagus itu pusaka punya begawan yang di situ sebagai tanda bahwa dia itu ada di situ. Tuh mudah-mudahan nanti ketika ada terrealisasi apa ini dinas wisata, mudah-mudahan bisa terangkat untuk penjamasan, mudah-mudahan bisa terangkat seperti kemarin di Watu Kompol juga. Hasil penelusuran saya berbeda dengan masyarakat. Hasil penelusuran masyarakat di situ namanya Ki Ageng atas angin. Namanya Syekh Jamaluddin, dia termasuk aulia Syekh Mahrobi. Syekh Mahrobi itu banyak. Sama di sini tadi saya kuat mungkin agak berbeda, mungkin saya mas yang asli di sini itu berbeda ceritanya. Nah, agak berbeda. Tapi itu tadi yang saya temui sedikit tertua sosok dari nanti bisa lebih berkembang lagi tentang wisata, karena itu salah satu lahan ladang suatu bisa untuk mengais rezeki masyarakat sini. Ini terkendalanya ya saya sebagai pendatang ke sini, kendalanya itu jalan, memang jalan di sana masya Allah itu sebagai kendala, mungkin karena pendatang kan pasti ngangkloh di situ, kalau musim hujan itu kendalanya di situ. Tapi biarpun ada kendala, kalau ketika di sini masyarakat guyup untuk menguak ataupun membangkitkan potensi wisata yang ada di sini, karena itu adalah lahan istimewa, sangat istimewa, namanya Gunung Gajah. Itu Jawa Tengah itu cuma di Malang, bahkan mungkin Pulau Jawa yang gunung yang mirip gajah sih cuma ada di sini. Cuma di sini suatu hal yang istimewa, manfaatkan yang sebaik-baiknya, guyup rukun untuk dieksplor ke para wisatawan luar yang mungkin belum tahu dari Pekalongan, Batang, Cirebon dan lain sebagainya, itu biar tahu. Mungkin itu pesan dari saya mungkin cukup itu. Bila ada kesalahan ataupun mungkin dari teman-teman saya ada yang mungkin nggak sopan, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edianto. Saya pemegang wilayah daerah Gunung Gajah, yaitu Asper KPKBH Jepero, KPH Pemalang. Saya terima kasih sekali dengan kedatangan mas-mas semua yang mana merekrut adanya religi nantinya untuk mengembangkan wisata Gunung Gajah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita warga Gongseng akan tercapai dan mudah-mudahan akan terekspos keluar dan mudah-mudahan jadi berkah khususnya warga Gongseng. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Taryono. Saya sebenarnya masih grogi. Saya mengucapkan terima kasih. Dari mana? Iya, saya perwakilan dari perangkat desa Gongseng. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan channel Misteri Pemalang yang mana memberi gambaran kepada kita tentang wisata Gunung Gajah. Harapan saya dengan datangnya channel Misteri wisata ini ke Malang akan menambah suatu gambaran daya tarik orang untuk berkunjung ke desa Gongseng, khususnya wisata Gunung Gajah. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada Perhutani dan semua pihak yang telah berkolaborasi dalam memajukan dan mengembangkan objek wisata yang kedepannya saya selaku perwakilan dari pemerintah desa optimis bahwa kedepannya objek wisata Gunung Gajah akan menjadi suatu objek wisata yang